Halo, perkenalkan nama saya Agnes Dinta Stuti dengan NPM 241120001. Minggu sebelumnya kita sudah membahas persamaan biopantin linear 3 variabel dan persamaan biopantin non-linear yang sudah dijelaskan oleh Rere. Pada minggu ini kita masuk ke bab baru. Bab ini membahas dasar-dasar teori kongruensi yang akan saya bahas, yaitu sifat-sifat dasar dari kongruensi. Konsep kongruensi diperkenalkan oleh Gauss ketika ia berusia 24 tahun dalam buku karyanya berjudul Disquisitiones Arithmeticae. Menurut Gauss, jika suatu bilangan n menyatakan selisih antara dua bilangan A dan B, maka A dan B dikatakan kongruen terhadap n. Jika tidak, disebut tak kongruen. Pernyataan ini disajikan dalam definisi 4.1 sebagai berikut. Definisi 4.1. Misalkan n adalah suatu bilangan bulat positif tetap, dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo n, disimbolkan dengan seperti ini. Jika n membagi A dikurang B, dengan kata lain A dikurang B adalah Kn untuk suatu bilangan bulat K. Sebagai contoh, misal 24 kongruen 3 modulo 7, sebab 24 dikurang 3 adalah 3 dikali 7, atau ditulis 7 habis dibagi 24 dikurang 3. Atau dapat pula dikatakan bahwa selisih antara 3 dan 24 adalah 21, yang dimana 21 habis dibagi dengan 7. Kita lanjutkan ke teorema 4.1 yang berbunyi, untuk sembarang bilangan-bilangan bulat A dan B, A kongruen B modulo n jika dan hanya jika A dan B bersisa bilangan bulat non-negatif yang sama ketika dibagi dengan n. Contoh, misalnya negatif 31 kongruen 11 modulo n dapat dikatakan benar karena negatif 31 bersisa 4 jika dibagi 7 dan 11 bersisa 4 jika dibagi 7. Hal ini dapat ditulis seperti berikut. Sekarang kita masuk ke teorema 4.2, di mana teorema ini berisi tentang sifat-sifat kongruensi. Terdapat 6 sifat yang dapat dipandang sebagai generalisasi dari relasi sama dengan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Misalkan n lebih besar dari 1, A, B, C, dan D adalah bilangan-bilangan bulat sembarang, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu A kongruen A modulo n, atau dapat disebut sifat refleksi, yang berarti setiap bilangan bulat akan selalu kongruen dengan dirinya sendiri dalam modulo berapapun itu. Yang kedua, jika A kongruen B modulo n, maka B kongruen A modulo n, atau dapat disebut sifat simetri, yang berarti A kongruen B modulo n, maka A dikurang B sama dengan Kn, atau B dikurang A sama dengan negatif Kn. Yang ketiga, jika A kongruen B modulo n dan B kongruen C modulo n, maka A kongruen C modulo n, atau dapat disebut sifat transitif. Misal A 17, B 5, C negatif 7, dan N adalah 12. Maka 17 kongruen 5 modulo 12 dan 5 kongruen negatif 7 modulo 12, maka 17 kongruen negatif 7 modulo 12. Sehingga A kongruen C modulo 12 yaitu 17 negatif 7. Sehingga A kongruen C modulo 12 yaitu 17 dikurang negatif 7 yaitu 24, di mana 24 habis dibagi 12. Modulo 12 sebagai pembagi bisa ditulis seperti ini, seperti materi Rahma, yaitu algoritma pembagian. Yang keempat yaitu jika A
kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A ditambah C kongruen B ditambah D modulo N dan AC kongruen BD modulo N, di mana tanda negatif tidak mempengaruhi kongruensi. Yang kelima yaitu jika A kongruen B modulo N, maka A ditambah C kongruen B ditambah C modulo N dan AC kongruen BC modulo N, atau dapat disebut sifat adiktif atau multiplikatif. Artinya jika dua bilangan kongruen modulo N, maka bila ditambah dengan bilangan yang sama hasilnya kongruen, dan bila dikali dengan bilangan yang sama hasilnya tetap kongruen. Yang keenam yaitu jika A kongruen B modulo N, maka A pangkat K kongruen dengan B pangkat K modulo N untuk sembarang bilangan bulat positif dapat dibuktikan dengan induksi matematika seperti materi Yolanda. Teorema yang selanjutnya yaitu teorema 4.3 atau disebut juga teorema pembatalan umum. Jika CA kongruen dengan CB modulo N, maka A kongruen B modulo N per D dengan D adalah FPB dari CN. Kita sudah belajar FPB di materinya Amel, yang berarti jika dua bilangan kongruen setelah dikalikan dengan C, kita bisa menyederhanakan kongruensinya dengan membagi modulo N FPB dari C, N. Contoh, misalkan 9X kongruen dengan 9Y modulo 27, di mana 9 adalah C dan 27 adalah N, maka FPB C, N adalah FPB dari 9,27 adalah 9. Maka X kongruen Y modulo 27 dibagi 9 sama dengan X kongruen Y modulo 3. Selanjutnya kita akan membahas teorema 4.4 akibat 1, yaitu pembatalan saat FPB sama dengan 1 atau saat bilangan relatif prima. Jika CA kongruen CB modulo N dan FPB C, N adalah 1, maka A kongruen B modulo N. Intinya yaitu jika C dan N relatif prima, kita bisa langsung mencoret C tanpa mengubah modulonya. Misal 4A kongruen dengan 4B modulo 11, FPB dari 4,11 adalah 1. Maka kita langsung dapat mencoret 4 sehingga didapat A kongruen B modulo 11. Sekarang kita masuk ke teorema yang terakhir yaitu teorema 4.5 akibat 2. Jika CA kongruen CB modulo P dan P tidak habis dibagi C dengan P adalah bilangan prima, maka A kongruen B modulo P. Intinya yaitu jika P adalah bilangan prima dan tidak membagi C, maka kita bisa menyederhanakannya langsung seperti teorema 4.4 yang tadi. Contohnya, misal 10X kongruen dengan 10Y modulo 17, di mana 17 adalah bilangan prima, sehingga FPB C, P adalah FPB dari 10,17 yaitu 1. Maka kita langsung bisa mencoret 10 sehingga X kongruen Y modulo 17. Jadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat dasar kongruensi, mulai dari siapa yang mencetuskan konsep kongruensi atau awal mula adanya konsep kongruensi. Kemudian teorema-teoremanya mulai dari teorema 4.1, 4.2 yang berisi sifat-sifat kongruensi dari A sampai F. Kemudian teorema 4.3, 4.4 akibat 1 dan teorema 4.5 yang saling bersangkutan satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaiannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.